Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad atau tidak, menerjemahkan aja orang Kristen kok. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Khalil Sa'adah. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun, misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan prasasti tentang kata iterum, bahwa dia yang kedua kali bertakhta. Tetapi soal Injil Barnabas ini parah sekali karena memang abad 16 dari abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad, bukan, tapi karena semangat keilmuan. Lah memang Injil abad 16 masa mau dipakai? Sedangkan peristiwanya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya nggak proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada, Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian, orang mengatakan, loh kenapa informasi saya nggak diterima? Lah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah, bagaimana mau diterima? Nah, soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun, sekarang ini terlalu mudah, saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Periklitos yang terpuji, admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5.780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode Parakletos tu penefma tu agion hupemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu Roh Kudus, dan penghibur ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa, tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab, ya ada jitir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari 3 huruf, ya bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari shin, lamit, mim, sama dengan bahasa Arab salam. Nah, kemudian di situ ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim, itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani nggak bisa. Parakletos ya parakletos, periklitos ya periklitos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia, cowek nggak bisa dibaca cuek. Nggak bisa dibaca cowok, ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda itu. Lah naskah kuno itu melestarikan kata parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan parakletos dari menahem. Menahemma dalam bahasa Aram. Nah kata menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu parakletos. Yesuslah parakletos. Di mana disebutkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela antara kita dan Allah, ada parakletos. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Roh Kudus disebut alon parakleton. Parakletos yang lain, tapi kata alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata uteros itu lain bertentangan. Misalnya, lo yihye Elohim akhirim alfanai. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Misalnya, di Kalok 10 perintah Allah. Itu disebut theoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Odeis theos uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi alos atau alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena Roh Kudus itu rohnya Allah atau hidup ilahi yang dalam diri Allah, sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan, manusia, maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada 2, yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan, bisa dibaca dengan lipatan bibir, gerakan lidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqwaid. Tetapi ada Lauhul Mahfud yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia, ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Gitu lah. Dan itulah yang disebut alon parakletos dan alos parakletos. Seorang
apa bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius Al-Awal. Dia mengatakan, seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi? Lah karena sudah tutup, tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabiin. Lah kalau ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana? Kesulitan karena apa? Secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya aja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya? Saya contoh, rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda maknanya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan seorang nabi menerima wahyu dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, seorang rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata saliyah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang toh. Artinya di dalam Kristen Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Om salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama mengenai pemaparan dari Pak Bambang Nursena. Dan oleh karenanya, mari kita lihat terlebih dahulu dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ke 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi Pak Bambang Nursena sudah menguraikan ya mengenai keyakinan beragama, keyakinan beriman Kristen yang berpusatnya adalah pada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan karena itu saudara sekalian, apapun yang kemudian merupakan keberagaman kita hari ini dalam konteks beragama di Indonesia, bagi saya secara pribadi, agamamu, agamaku lebih baik ya daripada kita sibuk mempertanyakan, apalagi kalau kemudian motivasinya bukan untuk menambah wawasan berpikir, hanya untuk mau mencari-cari kesalahan dan kemudian dengan niat ataupun motivasi-motivasi yang tidak bagus. Sebaiknya masing-masing lebih indah, lebih baik kalau mendalami iman pribadi di dalam keyakinan beragama masing-masing. Itu jauh lebih bagus, saudara ya. Tetapi bukan berarti hal berdiskusi, hal berdialog lintas agama, bukan berarti tidak kemudian perlu. Saya pikir apa yang tadi dilakukan oleh Pak Bambang Nursena itu sesuatu yang sangat baik, terutama kalau tujuannya, kalau konteks utamanya adalah untuk membuka cakrawala berpikir, untuk memperluas wawasan kita selain daripada sambilan mendalami iman kita sebagai seorang Kristen misalnya, tapi di satu sisi juga kita mendapatkan wawasan terkait dengan apa yang orang lain imani, apa yang orang lain pahami dalam konteks hal beragama. Nah, saudara sekalian, kemudian saya juga mau sampaikan bahwa dalam perspektif dan dalam keyakinan beriman orang Kristen, ya, secara jelas bahwa Isa dan Yesus itu bukanlah pribadi yang sama ya. Itu adalah dua pribadi yang berbeda ya. Itu bukan pribadi yang sama tetapi dua pribadi yang berbeda. Ya, bagaimana kemudian itu bisa diyakini oleh iman Kristen, oleh orang-orang yang beragama Kristen? Ya, dari kelahirannya, dari pelayanannya, lalu kemudian jati dirinya ataupun eksistensinya itu berbeda sekali dengan apa yang tercatat dalam Alkitab dengan kisah Nabi Isa ya. Jadi tidak sama saudara ya. Misalnya saja kalau dalam Lukas pasal 2 ayatnya ke-11 dikatakan bahwa ketika Yesus lahir itu dikabarkan langsung oleh para malaikat kepada para gembala. Karena itulah dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini saudara dikabarkan langsung oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak. Jadi
beberapa hal yang kemudian sangat mendasar kenapa keyakinan beriman Kristen itu eh, tidak meyakini dan tidak mempercayai terkait dengan Isa adalah pribadi yang sama dengan Yesus, ya karena memang kisahnya yang berbeda, saudara ya. Ataupun misalnya kalau kita perhatikan lagi di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang kelima dikatakan bahwa akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, saudara, kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan, lihat ya, ini malaikat saja berikan kesaksian, saudara ya. Malaikat saja berikan kesaksian, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, jadi saudara sekalian, ini sebenarnya hanya beberapa contoh, beberapa indikator saja mengapa kita yang beragama Kristen itu kemudian menganggap dan meyakini Isa dan Yesus adalah pribadi yang tidak sama. Lalu kemudian mengapa juga kita yang beragama Kristen tidak percaya ya ataupun kemudian tidak menerima dalam hal beriman kita bahwa Muhammad adalah seorang nabi? Ya memang karena bagi orang Kristen puncak pewahyuan itu ya terletaknya pada Yesus, saudara ya. Puncak dari segala sesuatunya itu adanya pada Yesus. Jadi tidak ada lagi kemudian selain daripada itu ya. Semua nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama ya, semua nubuatan dalam kitab-kitab para nabi itu semuanya kan merujuk kepada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya sudah digenapi secara sempurna. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau misalnya kita memperhatikan dalam kitab Injil Yohanes, ya dalam pasal yang ke-14 ataupun pasal yang ke-16, di situ kan secara jelas ya, ketika Yesus sudah ada di dalam dunia, lalu kemudian dia kembali, ya dia kembali ke surga. Nah, ini mesti digarisbawahi dulu, saudara ya. Dia kembali ke surga bukan berarti Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan orang Kristen dong ya. Berarti dia sudah tidak mendampingi orang Kristen, tidak seperti itu ya. Yesus memang betul dinyatakan oleh Alkitab dia sudah kembali ke surga, tetapi dia adalah Allah yang maha hadir ya, yang juga bisa hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, orang-orang yang beragama Kristen, terutama yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi saudara sekalian, bukan berarti kemudian maka Tuhan itu hanya hadir di kalangan umat Kristen ya. Itu tergantung Tuhan, saudara ya. Tuhan bisa hadir dimanapun Tuhan mau ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi saudara sekalian, ketika Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa dia kembali ya ke sorga, apa yang dia janjikan? Yang dijanjikannya adalah kedatangan Roh Kudus ya. Kedatangan Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bukan kedatangan nabi. Jadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus, ya adalah Roh Kudus, dan itulah yang kemudian diterima, diimani, diyakini oleh orang-orang yang beragama Kristen, dan tidak ada yang lain selain daripada itu. Ya, tetapi kalau kemudian ada saudara-saudara kita di luar sana, ya yang beragama Islam punya keyakinan beriman, ya percaya, meyakini bahwa Muhammad adalah nabi, ya juga silakan saja. Bagi saya sebagai seorang Kristen dan mungkin ini juga bagi kami orang-orang beragama Kristen, ya silakan, kalau Anda percaya bahwa Muhammad adalah nabi, itu silakan saja. Itu kan keyakinan Anda beriman, keyakinan Anda beragama, boleh-boleh saja. Tetapi poinnya sebenarnya saudara sekalian, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, saya melihatnya bahwa ya, memang dari sananya kita ini sudah beragam. Memang dari sananya kita ini sudah berbeda. Ya, kita berbeda bukan berarti kita harus berupaya untuk menjadi sama, tidak seperti itu. Oleh karena sudah dari sananya kita sudah berbeda, maka sikap yang paling penting untuk kemudian menjembatani kondisi berbeda ini, ya satu saja saudara ya, toleransi. Ini yang kemudian menjadi poin pentingnya sesungguhnya dari apa yang kemudian tadi dipaparkan oleh Pak Bambang Nursena, dan saya mencoba menarik garisnya dari segi aplikatifnya. Ya apa sebenarnya pesan dari keberagaman ini ya? Ada agama di Indonesia, kita ada berapa agama? Ada 6 agama ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Yang masing-masing ini punya keyakinan beriman, masing-masing punya keyakinan beragama. Ya sudah, jalani sendiri-sendiri ya bersama dengan orang-orang yang seiman, bersama dengan orang-orang yang seagama.
Jadi saya pikir saudara, perbedaan beragama ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan ya. Kalau kemudian ada dialog, ada diskusi dalam konteks lintas agama, ya dialog lintas agama, untuk kemudian membagikan wawasan berpikir ataupun kemudian untuk membuat umat agar lebih serius dan semakin mendalami imannya, sekaligus juga untuk memberikan pemahaman terkait dengan apa yang diimani oleh orang lain, ya saya pikir itu sesuatu yang baik saudara ya. Tapi kalau kemudian seperti yang dilakukan oleh beberapa mualaf, wah itu sudah beda cerita saudara ya. Apalagi kalau kita dengar kesaksian-kesaksian para mualaf yang mengaku mantan pendeta, entah pendeta atau bukan ya, tetapi ada yang mengaku pendeta, lalu kemudian ada yang mengaku aktivis gereja, dan segala macamnya, macam-macam lah kalau mualaf-mualaf ini ya, sekalipun tidak semua ya, tapi ya kebanyakan yang kita lihat ini adalah orang-orang yang mualaf itu kerap kali ya berbicara mengenai Kristen, dan mereka kalau bicara mengenai Kristen ini kadang-kadang kita geleng-geleng kepala ya, kok bisa begitu ya. Ya bahkan ketika mereka sebelum keluar dari Kristen ya tidak ada yang mengenal, tidak tahu itu siapa, tetapi kemudian karena sudah berpindah agama, lalu sudah mualaf, lalu kemudian bicara-bicara serampangan mengenai Kristen, tiba-tiba menjadi terkenal lah. Nah itu dia saudara ya. Tapi itulah situasinya. Yang paling penting dalam keadaan yang demikian, ya satu hal yang kemudian menjadi pesan yang mendasar ya, bahwa mari terus menjaga toleransi di bangsa kita di Indonesia. Kita boleh berbeda, kita boleh beragam, tetapi kita semua adalah sama-sama sebagai putra-putri bangsa Republik Indonesia yang punya hak yang sama dan punya kedudukan yang setara. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.